dari Kota Purwokerto dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan Vivi Robi Harjo tentunya. Selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa yang ada di kota Solo, yang ada di kota Purwokerto, yang ada di Papua, yang ada di Lampung, yang ada di Bali, dan yang ada di Malang. Semuanya shalom. Puji Tuhan. Senang rasanya boleh kembali menjumpai saudaraku sekalian, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali berfellowship bersama, kita akan bersekutu bersama lewat dunia maya. Dan kita akan belajar firman Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenarannya, dan sama-sama kita akan bawa dalam doa setiap apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Selamat malam untuk Bapak Ruli Utapea, selamat malam untuk Ibu Yuli Nur di kota Purwokerto. Selamat bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dan mari kita menyiapkan hati pikiran kita selama 1 jam 60 menit. Kita akan bersekutu bersama-sama. Kita membuka hati untuk kuasanya Roh Kudus bekerja, menjamah serta melawat kita. Saya berdoa kiranya program ini terus memberkati saudara-saudaraku sekalian semua, membekali kita untuk belajar firman Tuhan lebih lagi, mengerti Tuhan lebih lagi, dan semakin menumbuhkan kerinduan yang semakin dalam untuk mengenal Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita tinggal diam di dalam Tuhan, disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka Dia tinggal di dalam kita. Kuasanya akan menjadi nyata, dan kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan kita. Sebab itu saya menghimbau dan mengajak kita semua dari hari ke hari semakin memiliki kerinduan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang hari-hari ini merasakan keputusasaan dalam hidup? Saya akan berdoa buat engkau pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan akan memberikan semangat yang baru, dan Tuhan akan memberikan hati yang baru, hati yang dapat memandang ke depan dengan iman di dalam Tuhan Yesus, memandang ke depan dengan pengharapan yang besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa setiap kata, setiap tulisan yang di dalam Alkitab mengandung kebenaran, mengandung janji, dan dapat dipercaya. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Dia dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa, Dialah Omega. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Pak Victor, sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku, baik, sesaat lagi kita akan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mengajak saudaraku untuk terlibat dengan aktif selama program ini boleh meluncur dan mengudara secara live bagi kita semua selama 1 jam ini, untuk kita boleh berinteraksi, kita boleh aktif, dan kita akan membuka hati kita kepada kuasanya, Roh Kudusnya bekerja. Saya berdoa kiranya Roh Kudus itu akan menolong kita, Roh Kudus Tuhan kita akan menuntun untuk kita mengerti kebenaran yang akan kita terima pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman-Nya akan membukakan hati dan pikiran kita, serta mengubahkan kita dengan pandangan yang lebih fresh tentang masa depan, tentang hidup ini,
dan tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya tidak jemu-jemu untuk menghampiri Tuhan. Kita tidak jemu-jemu, yang tanpa lelah kita selalu mencari wajahnya. Selamat malam untuk Pak Ento dari Lampung, dari Tulang Bawang Unit 2. Selamat malam, selamat bergabung malam hari ini Pak Ento. Tuhan Yesus memberkatimu, semakin disembuhkan dari sakit penyakitnya. Tuhan jamah bilurnya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sesaat lagi kita akan bersiap-siap, dan mari kita merenungkan bersama-sama sampai kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan di dalam hidup ini lebih dari hidup, seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
kami naikkan syukur di hadapan Engkau. Kami bersyukur, kami mensyukuri hidup yang Kau berikan bagi kami hari ini. Engkau beri kami kelimpahan, Engkau memberi kami kecukupan, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kemampuan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memuaskan dahaga kami, Engkau memuaskan kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan membawa ucapan syukur dan hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan Engkau, hati yang rindu diolah dan dibentuk oleh Sang Penjunan. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu bekerja, kiranya memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Sekali lagi, shalom. Shalom semuanya, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, amin. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tetap dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Jadi hari-hari ini tanpa kita sadari bahwa selama kita bekerja, selama kita berusaha, itu hampir-hampir ketika kita meninggalkan Tuhan, yang terjadi adalah hasil yang kita dapatkan hanya sedikit yang kita nikmati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar malam hari ini bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Banyak orang bisa berkata tentang mengasihi Tuhan. Banyak orang sungguh terlalu mudah untuk berkata tentang Tuhan. Tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Yesus pernah berkata bahwa barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintah-perintahku. Ya. Sekali lagi, ketika Yesus berkata barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintah-perintahku. Jadi, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus bersabda bahwa barang siapa yang mengasihi Dia, ia akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, sementara kita hampir-hampir sulit untuk membedakan mana kita mengasihi Tuhan, mana kita mengasihi diri sendiri, ya. Mana kita sungguh-sungguh menuruti perintah Tuhan, mana dengan sungguh-sungguh mengikuti kemauan, kepentingan pribadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang berdoa untuk minta hidupnya diberkati Tuhan. Ya. Banyak orang berdoa untuk minta Tuhan memberkati pekerjaannya, hidupnya, masa depannya, keluarganya, anak-anaknya. Tapi banyak orang lupa bahwa berkat itu bersyarat, saudaraku. Ya, sekali lagi, berkat Tuhan itu bersyarat.
Ya, sementara anugerah Tuhan itu pemberian cuma-cuma. Jadi, saudara pahami bahwa berkat Tuhan dengan anugerah Tuhan itu berbeda. Ya. Jika orang berkata aku hidup karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, itu belas kasihan Tuhan. Tapi ketika seseorang makan dari hasil jerih lelahnya, itu adalah upah dari pekerjaannya. Ya, orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Jadi upah, pahala, berkat itu bersyarat harus bekerja. Sementara kasih dan kemurahan Tuhan itu pemberian cuma-cuma. Tergantung apa yang Tuhan mau, saudaraku. Ada juga banyak orang berkata, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Ya. Aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Terjadilah, kalau berdoa, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu menyenangkan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Mungkin kita sepanjang hidup kita sungguh familiar dengan aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Aku mau mencari kehendak Tuhan. Aku malah mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Tuhan yang dipaksa untuk menuruti kehendak kita. Jadi yang terjadi adalah bukan kemurahan Tuhan, tapi memang upah dari pekerjaan kita. Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Itu hukum berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir ketika kita bekerja, kita sudah layak mendapat upahnya. Tapi untuk mendapatkan lebih daripada upah itu butuh belas kasihan Tuhan. Itu butuh kemurahan Tuhan, saudaraku. Karena bonus itu yang punya hak adalah Tuhan. Hak saudara dan saya adalah upah dari segala pekerjaan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita malam hari ini, saudaraku? Ya, saya ingin mengajak saudara bahwa jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Sementara Alkitab, saudara pasti membaca Alkitab tiap-tiap hari, ya. Sepanjang saudara membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan berulang-ulang kali bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab yang diceritakan adalah orang yang taat diberkati, orang yang tidak taat dihukum. Saudara membaca kisah perjalanan bangsa Israel, mulai, ya kan, sebelum Israel, mulai dari Adam dan keturunannya sampai kepada bangsa Israel dan keturunannya sampai pada perjanjian baru, di mana orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan hidupnya menerima berkat Tuhan. Ya. Dan orang-orang yang tidak taat dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, orang-orang yang meremehkan firman Tuhan itu akan dihukum. Karena orang-orang yang tidak taat dengan firman Tuhan, dia akan melakukan banyak sekali kejahatan. Ya. Maka yang terjadi adalah hukuman. Ya. Bahkan dalam Alkitab dikatakan 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia.
Ada ayatnya kan? 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi terkutuk di sini hidupnya mengalami kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan yang menyebabkan ia tidak bisa menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan. Walaupun orang yang mengasihi Tuhan ada juga banyak kesusahan, tapi ia mengalami kekuatan bersama dengan Tuhan. Sementara orang yang tidak mengasihi Tuhan, ia jauh dari Tuhan, dan ia lepas daripada tuntunan Tuhan. Ia akan berjalan sendiri. Sementara orang yang mengasihi Tuhan, walaupun ada banyak masalah dalam kehidupannya, itu semua karena ujian imannya, saudaraku yang dikasihi. Supaya apa? Ia kuat. Ia teguh pendiriannya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan hal ini. Berbicara tentang Tuhan itu gampang, ya. Tetapi berjalan mengikuti firman Tuhan itu banyak orang yang enggan. Berdoa menyebut nama Tuhan itu gampang, tapi berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan itu berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Hidup seperti apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Ya. Hidup seperti apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Ini saudaraku yang penting. Kita mau menyenangkan Tuhan, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Alkitab kita, ya. Alkitab kita itu kalau diperas, saudaraku, ajaran untuk etika praktis dalam kehidupan kita sehari-hari akan muncul dua hal. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita ketika diperas untuk pengajaran etika praktis sehari-hari akan muncul dua hal. Hal yang pertama adalah perintah dan hal yang kedua adalah janji. Ya, sekali lagi, Alkitab kita akan muncul dalam kehidupan praktis kita hanya dua hal, ya. Satu perintah dan satu janji. Ketika Allah memberikan sebuah perintah, Ia juga memberikan sebuah janji. Ya. Banyak orang lebih suka mana? Lebih suka perintah atau lebih suka janji, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Contoh, ya. Contoh dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama sangat banyak. Tapi Yesus sendiri berkata, Matius 6 ayat 32, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perintah apa janji? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini perintah apa janji? Perintah. Tapi perintah ini sulit untuk diterapkan dan dilakukan, dihidupi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kemudian maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kita. Semuanya itu sandang, pangan, papan, kebutuhan hidup yang kita perlukan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji. Dan banyak orang Kristen senang sekali, suka sekali dengan kalimat yang kedua. Senang sekali dengan bonusnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah janji itu akan tergenapi karena tergantung dengan yang menjanjikan.
Dalam dunia ini terdapat hukum sebab akibat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ada sebab, ada akibat. Ada perintah, ada janji. Ya. Janji digenapi kalau perintahnya dikerjakan. Akibat akan terjadi kalau penyebabnya ada. Jadi akibat itu ada kebergantungan dengan penyebab, pengakibat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, bahwa dalam dunia ini ada hukum sebab akibat. Ada hukum tabur tuai. Ya. Akibat itu terjadi karena ada penyebab. Akibat itu terjadi karena ada yang mengakibatkan. Sebuah janji akan terjadi karena ada perintah. Jika perintahnya dilakukan, maka janjinya akan ditepati. Sekali lagi, saudaraku, janji itu akan ditepati jika perintahnya ini dikerjakan. Kalau kita mengambil kesimpulan, saudaraku yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan itu terjadi karena ada sebab akibat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika itu kita kerjakan, include, equivalent, sama dengan mendapatkan berkat yang kita butuhkan. Tapi seringkali banyak orang hanya senang akibatnya saja, bonusnya saja. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu, tapi ketika kamu tidak melakukan apa-apa, ya enggak akan ditambahkan, bahkan akan terjadi minus. Saudara masih ingat ketika seseorang dikasih modal 1 talenta dan 1 talenta itu disimpan dan tidak dikerjakannya, maka 1 talenta itu akan diambil dan diberikan kepada yang punya 10 talenta atau 5 talenta. Jadi tambah minus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran menarik apa yang malam hari ini kita dapatkan, bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, kita belajar Alkitab, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, bahwa dalam Alkitab itu simple, bahwa orang yang melakukan perintah Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Ya. Jangan hanya berdoa saja supaya hidupmu diberkati, tapi taatilah perintah Tuhan. Ya. Maka include, tersedia berkat Tuhan bagimu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi jangan berharap engkau berdoa saja tapi tidak melakukan perintah Tuhan, engkau mendapatkan berkat Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi perenungan hari ini, bahwa seringkali kita sungguh berpikir terbalik-balik, saudaraku. Kita menginginkan Tuhan menolong kita, kita menginginkan Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak bisa mengetahui, menyelami hati Tuhan. Tidak bisa tahu isi kehendak Tuhan. Tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, tanpa kita minta pun Tuhan sudah sediakan, saudaraku. Contoh, ya. Ketika Tuhan memperhatikan Sarah, ya, maka Tuhan di situ memberkati Sarah. Kita tengok di dalam kitab Kejadian ayat pasal 21, ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ya.
Apa Tuhan memperhatikan Sarah? Tuhan memperhatikan Sarah itu Tuhan memberkati Sarah. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Sarah. Nah, kalau kita ambil ini menjadi bagian kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan memperhatikan saya. Ketika Tuhan berkata, berjanji akan memberkati hidup kita. Rancangan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kapan berkat itu turun? Kapan berkat itu terjadi? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita dapat menyelami hati Tuhan. Ya. Nah, ketika kita berkata bahwa kita punya iman, aku punya Tuhan yang besar, ya. Artinya kita punya iman bahwa Tuhan yang kita sembah, kita punya itu Tuhan yang besar. Ya. Dan ketika kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkan Allah memerintah dalam hidupmu. Tuhan yang besar itu memerintah hidup kita. Ya, memerintah hidup kita. Ya, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Ya, solusi terbaik adalah kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Solusi terbaik dalam hidup ini untuk mengatasi semua masalah kehidupan adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Ya. Hikmatmu terbatas, pengetahuanmu terbatas, keahlianmu terbatas. Tapi kasih setia Tuhan tak terbatas. Amin. Kembali kepada Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ketika kita mengaku punya iman kepada Tuhan, iman kita itu selalu diuji, saudaraku. Jangan menganggap bahwa ketika kita percaya Tuhan itu tidak ada masalah. Justru ketika kita percaya memproklamasikan diri bahwa kita percaya kepada Tuhan, itu akan mengalami ujian iman. Contoh, ya, contoh dalam Alkitab adalah kehidupan Abraham, Kejadian pasal 22. Ya, janji Tuhan kepada Abraham bahwa oleh keturunanmu lah melalui anak Sarah akan menjadi berkat bagi banyak bangsa di bumi. Ya kan? Melalui keturunanmu dari Sarah. Nah, sementara Kejadian pasal 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Nah, ujian itu diterima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bukankah perintah ini berat? Menurut logika kita berat. Anak yang kita punya satu-satunya sebagai penerus, ya, harus dikorbankan. Sangat berat, saudaraku. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu ringan, ya. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Tuhan. Nah, ini yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang diperintahkan Allah itu dilakukan tanpa ada alasan apapun. Saudara, karena memiliki
kepercayaan, punya iman bahwa Allah melakukan yang terbaik. Perintahnya itu tidaklah berat, kata Tuhan. Ya, terbukti bahwa yang diminta oleh Allah, yang diminta oleh Tuhan adalah sebuah ketaatan untuk menerima janji berkat, saudaraku. Olehmu, kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya kan? Jadi janji berkat itu bersyarat, saudaraku yang dikasih itu. Syaratnya apa? Adalah ketaatan. Jadi apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang disenangi oleh Tuhan, apa yang membuat hati Tuhan senang adalah ketika kita mau menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa mengasihi aku, dikatakan, ia akan menuruti perintah-perintahku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita mau ngomong mengasihi Tuhan, kita menolak untuk melakukan perintah Tuhan, kita tidak mengasihi Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita menjadi seorang pengkhianat. Kita menjadi seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Iman selalu disertai dengan ketaatan, sehingga janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, saudara, dalam Alkitab, etika praktis sehari-hari yang kita dapatkan adalah pengajaran. Satu adalah janji, satu adalah perintah, dua adalah janji. Jika kita melaksanakan perintah, maka janji Tuhan itu akan tergenapi. Sekali lagi, jika kita melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan itu akan tergenapi. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu akan terjadi jika kita mencari dahulu kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar berdoa untuk Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Tapi pada kenyataan kita sudah berdoa bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Karena apa? Kita tidak melakukan perintahnya. Kita tidak bisa menyenangkan hatinya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu perenungan kita malam hari ini adalah hidup seperti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi hukum sebab akibat ialah di mana akibat itu bergantung pada penyebab. Akibat dari Matius pasal 6 ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bergantung kepada saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Akan mengalami cukup-cukup saja karena saudara bekerja. Tapi kalau saudara tidak bekerja, saudara akan mengalami kekurangan. Saudara yang sudah bekerja belum merasa cukup-cukup juga, itu artinya apa? Terjadi kebocoran. Karena apa? Hanya untuk dapat melewati satu musim seperjalanan hidup kita. Tidak ada sisa dan saldo, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kemurahan Tuhan di situ. Yang terjadi hanya sebab akibat. Janji yang digenapi karena melakukan pekerjaan. Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Sementara orang yang bekerja layak mendapat upahnya, ketika menyenangkan hati Tuhan, dikatakan akan terjadi overflows. Ya. Berkatnya melimpah. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Artinya ada yang lebih dari hidup kita. Apa yang lebih? Ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa melakukan pengorbanan, itu artinya melimpah. Ada banyak orang punya banyak, tapi tidak bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu bukan melimpah, tapi pelit, kikir. Perhatikan baik-baik.
orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9-10, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Ya. Berkat kemurahan Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Ia tidak mencari yang menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan adalah apa? Melakukan perintah-perintahnya. Jadi renungan kita malam hari ini, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang senang melakukan perintah Tuhan. Bahkan ia berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Orang seringkali ingin berjalan dalam terang, dalam kemudahan, tapi tidak hidup dalam firman, itu mustahil, saudara. Ya, orang seringkali ingin mendapat kemudahan dalam setiap kehidupannya, mendapat terang dalam jalannya, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, itu mustahil. Akan kesandung-sandung dan terseok-seok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mulai malam hari ini saya mengajak saudara baca setiap hari Alkitabmu. Renungkan firman itu dan cobalah untuk mengerjakan tiap-tiap hari. Ya. Praktek firman setiap hari, saudaraku. Melakukan kebaikan, ya. Bahkan Efesus pasal yang kedua ayat 10 bahwa saudara itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah disiapkan, sudah dimodalin, saudara tinggal melakukannya. Maka berkat-berkat itu akan mengikutimu. Berkat-berkat itu akan mengejarmu. Saudara yang percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Bersyukurlah malam hari ini mendengar kebenaran ini. Hanya orang-orang yang mau mempercayai apa kata Alkitab, ia akan mendapatkan kejutan-kejutan dalam kehidupannya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, artinya apa yang didapatkan tidak berdasarkan apa yang dia kerjakan, itu berkat yang tidak lazim akan diperintahkan kepada hidupnya. Ya. Berkat yang tidak lazim, berkat yang tidak terduga, kemurahan Tuhan itu akan mengiring hidupnya, saudaraku. Pertolongan Tuhan akan berjalan mengikuti hidupnya. Siapa yang tidak senang jika hidup kita dipelihara oleh Tuhan? Ya. Lebih daripada cukup. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini kerinduanku. Nah, kerinduan kita harusnya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Sekali lagi, apa yang menjadi kesenangan Tuhan adalah jika kita menuruti perintah Tuhan. Selamat mengerjakan, menjadi bagian dalam kerajaan Allah, di mana saudara tinggal bekerja, dan saya percaya berkat kemurahan Tuhan itu diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Ya, saudara akan terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Saudara akan terpesona dengan kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi dan memperhatikan hidup saudara. Seperti Tuhan memperhatikan Sarah, seperti Tuhan memberikan janjinya kepada Sarah, maka Tuhan memberkati hidup Sarah dengan seorang anak. Begitu juga dengan hidup saudara. Jika Tuhan sudah berjanji bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan masa depan yang penuh dengan harapan, kehidupan yang lebih baik,
Maka Tuhan akan memperhatikan hidup saudara jika saudara berjalan dalam janji Tuhan, artinya menuruti perintah Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, kiranya hari demi hari saudara mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dalam berkat nama Yesus, saya berdoa untuk saudara, kiranya saudara membuka hati dan pikiran saudara untuk terang firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan pencerahan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan hikmat untuk saudara. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara sesuai dengan janjinya. Karena hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara menuruti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi misi Tuhan dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya, kesembuhan itu akan terjadi begitu saja ketika engkau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, berkat itu saudara akan terima dan nikmati jika engkau mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Seperti halnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebuah perintah ketika kita mengasihi Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menguatkan engkau untuk tetap berjalan dalam terang firman Tuhan. Segala kebutuhanmu, segala apa yang menjadi keperluanmu, Tuhan cukupkan berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang bergumul dengan keluarganya, hidupnya, anak-anak, pekerjaan, Tuhan menolong satu persatu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, katakan amin, amin, amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Pak Doni, Mama, ya, Pak Victor, Bang Joel, dan lain-lain, Bu Yuli, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.